Hai FLC Family, selamat datang di FLC Podcast 2021 di seri pertama ini. Nah, di awal ini saya Hadi, saya akan berbicara tentang satu hal dan saya akan berbicara juga, akan ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu orang yang menurut aku pribadi ini sangat menginspirasi aku banget. Siapakah dia? Here we go. Please welcome Pastor Joshua Supit. Asik. Mantap banget. Mantap. Hai Hat, apa kabar? Luar biasa. Pastor gimana Pastor? Luar biasa juga, sama sehat, selalu antusias, berusaha untuk tetap antusias. Wow, 2021 ini pasti kita juga nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depan nih Pastor ya. Yes, lagi pandemik gini kan ya. Betul sekali ya. Tapi buat Pastor sendiri untuk persiapan awal tahun ini gimana nih juga? Mungkin FLC Family juga pengen tahu juga nih sebagai seorang senior pastor apa nih yang Pastor lakukan, persiapkan selama kurang lebih 3 minggu yang sudah berlalu ini nih Pastor. Ya pastinya kan dunia juga mengalami hal yang sama di pandemi COVID-19 ini. Pandemik ini kan juga merubah banyak pola kehidupan orang ya. Hal yang sama tentunya saya juga mengalami, kita mengalami. Dan apa yang kita alami di pandemik ini tentunya nggak semuanya juga hal-hal yang buruk terjadi. Ada banyak hal yang lewat kejadian ini justru yang baik-baik, yang benar tuh terjadi di hidup kita. Karena kita lebih punya banyak waktu untuk fokus. Kita tahu kita lebih banyak fokus dengan keluarga, hubungan, betul ya. Terus fokus juga dengan kesehatan. Ya, ini menjadi concern, kepedulian semua orang. Semua orang mau sehat, mau fit, mau punya imun yang baik. Terus juga lebih banyak fokus tentang pola sehat atau lifestyle gaya hidup dari makanan dan minuman. That's good. Itu yang mungkin buat saya lebih banyak konsentrasi untuk diri saya di hal-hal tadi. Dan ternyata waktu saya bisa fokus di hubungan, di kesehatan, di level fitness, dampak positifnya itu banyak banget. Oke. Dan bukan hanya soal antusias, tapi bagaimana bisa mengekspresikan antusias itu. Wow. Supaya bukan cuma kita merasa, tapi harus juga ada orang-orang di sekitar kita merasakan, mengalami yang baik, yang positif dari kita. Dan itu yang saya percaya kalau misalkan bisa lihat di platform sosmed saya, dari awal tahun bahkan 1 Januari saya tuh udah lari 10 kilo loh. 1 Januari, bukannya buat konten, tapi saya tahu bahwa kalau kita bisa fokus, disiplin, punya tujuan, hasilnya itu nggak mungkin bohong. Ya sisanya tentu kita tahu bahwa semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Gitu sih Hat. Wow, ini menarik karena 1 Januari kemarin itu Pastor tag saya nih untuk ngajak lari. Saya nanya. Sehari sebelumnya ya? 31 Desember 31. Saya ingat loh. Iya, Pastor nanya, Hat mau ikut lari gak? Saya nanya balik, Pastor larinya full lari atau campur? Pastor bilang full lari. Saya bilang kalau full lari, waduh Pastor, saya mungkin angkat tangan dulu. Nggak kuat sejauh ini Pastor. Karena saya lihat Pastor ternyata pace-nya itu larinya ngacir banget. Ngacir teman-teman semuanya. 5 loh, pace 5 loh. Sama kenceng. kayak ini sih, loss weight-nya berat badan kamu ngacir juga ya. Jadi tapi ya. Saya juga, saya sebenarnya juga as a leader, saya juga bersyukur bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hanya soal tentang diri saya. Yes. Tapi saya yakin kok bisa menginspirasi ya. Dan saya bersyukur ternyata sahabat saya, salah satu pemimpin kita juga Hadi, bisa mengalami loh hasil yang langsung ke diri Hadi bahwa yes, kerja keras, disiplin, komitmen tuh hasilnya nggak bohong. Now your lost weight berapa kilo sih? Hari ini udah masuk 25 kilo. Gokil. Dari berapa ya? Dari 105. Serius? Yes, dari 105 sekarang udah 80. Today pas podcast ini ada nih ya, udah 80 jadi I'm lost 25 kg. See, it's better right? You have a better far life. Far more better. Dan waktu kita ada di podcast ini, orang juga bisa lihat, no kita nggak buat-buat. We have a real life. Maksudnya kalau kamu mau sehat, terus kita mau punya level fitness, body shape yang bener, itu nggak ada yang instan. Ada harga yang harus dibayar. So waktu kita bisa punya podcast ini, apapun yang kita bagi, we talk a real thing. Right? Kita nggak ngejar konten, tapi kita mau bagi pengalaman, a real life journey kita bahwa no,
Kalau aku bisa, kamu bisa, kita semua pasti bisa. Yes. Right? Benar. That's cool. Nah, tadi aku menarik sekali dari satu perkataan Pastor mengatakan bahwa kalau ada sesuatu hal yang baik itu tentu saja bukan hanya untuk kita yang merasakan, tetapi orang lain juga harus bisa merasakan juga nih Pastor. Yeah. I love that quote. Good. Nah, satu hal juga yang paling menarik adalah, saya nggak tahu nih, seberapa dari FLC Family yang familiar dengan satu kata yaitu culture. Nah saya sendiri nih ya, saya pribadi juga mungkin banyak teman-teman mungkin mendengarkan kata culture ini dari our senior pastor. Karena our senior pastor sering banget mengucapkan kata culture hingga kata ini menjadi cukup booming pastor. Hampir di semua orang hari ini pakai kata culture. Bahkan juga aku surprise juga waktu aku pesan satu nasi ayam itu. Nasi ayam itu bilang bahwa, "Hi Hadi Culture, thank you for your order our rice." Wah, kok bisa sampai tukang nasi pun pakai kata culture ya? Gokil ya? Gokil. Nah kita juga pengen tahu nih Pastor, karena kan setahu aku itu kata viral dari Pastor nih. Culture itu artinya apa sih? Mungkin FLC Family juga nanya juga, mungkin bingung nih. Apa culture ya? Boleh jelasin nggak Pastor? Ya. Jadi gini, 2010 ke 2011 ada beberapa teman saya itu emang mencoba membuka toko sepeda karena ada space tempat yang menurut kita keren banget di pusat kota, letaknya di SCBD ya, Sudirman Central Business District. Terus beberapa teman saya ini yaitu tahun 2010 ke 2011 emang mereka kompakan buka toko sepeda. Tapi yang menarik adalah toko sepedanya tuh nggak seperti sepeda-sepeda sekarang yang dikenal road bike, mountain bike. No. Karena yang dijual waktu itu saya juga baru tahu juga sepeda-sepeda itu menurut saya just different. Kenapa? Karena simple banget. Ternyata itu adalah track bike. Jadi kalau di cabang olahraga sepeda itu adalah ada salah satu olahraga sepeda yang dipertandingkan itu namanya track bike. Dan track bike itu dipakainya tuh bukan di jalan raya, tapi di velodrome. Di sini tuh ada yang terkenal abis kemarin Asian Games di Rawamangun ya, velodrome yang bagus banget. Nah, sepeda yang dipakai dalam velodrome itu dibilangnya track bike. Nah, sepeda itu berbeda sama mountain bike atau road bike. Karena sepeda itu bentuknya itu very simple. Oke. Selain very simple, emang mechanical sistem kerjanya tuh paling simple. Jadi dia nggak ada yang namanya group set atau shifting gear yang mempermudah kita kalau tanjakan ringan, terus turunan atau jalan lurus kita bisa pakai shifter gigi yang berat jadi lebih kenceng. No, karena dia single speed track bike, bahkan dia nggak ada rem. Remnya tuh bener-bener kalau kita tahu ya bukan kayak torpedo ya, tapi benar-benar pakai power kita, ditahan, pedalingnya itu ditahan sampai sepeda itu tuh benar-benar berhenti. Jadi buat saya waktu saya ngelihat teman-teman saya buka toko sepeda ini, saya bingung, loh ini sepeda apaan sih? Teman saya bilang ini sepeda tuh lagi booming, lagi disukain banget di Jepang. Nah, dan teman saya ngasih tunjuk ke saya beberapa majalah Jepang. Cuman kalau majalah Jepang tuh nggak ada bahasa Inggris. Semuanya bahasa Jepang, jadi saya cuma bisa lihat gambar-gambarnya. Waktu saya lihat gambar-gambarnya, semua yang pakai sepeda track bike atau dikenal fiksi bike ini anak-anak muda semua. Dan saya lihat di majalah-majalah Jepang itu, mereka juga ternyata membuat foto-foto dan inspirasi sepeda track bike yang harusnya di velodrome dipakai di jalan ini. Itu foto-fotonya dari anak-anak muda yang pakai track bike di New York City. Wow. Dan ternyata saya penasaran dong, keren juga ya. Jadi saya coba cari tahu lagi, Google, lihat apa sih fiksi ini, apa sih track bikes ini kok keren banget gitu. Bisa pakai baju celana pendek kayak cargo, jeans pendek, kaos, terus selempang bag gitu, keren banget gitu. Jadi saya cari tahu, oh ternyata di New York itu sepeda fiksi atau track bike ini dipakai oleh kalangan messengers. Atau orang-orang anak-anak muda yang tugasnya emang nganterin paket-paket kalau sekarang ada GoSend, ada Grab ya, whatever itu bukan sponsor sih tapi ya itu umum kok. Jadi mereka itu kalau ngirim paket karena di New York itu gedung perkantoran itu nempel semua. Jadi lebih praktis, lebih cepat kalau pakai sepeda, tinggal taruh di depan, kunci, terus dia bawa backpack, paketnya tinggal dikasih.
ke setiap lantai yang emang dia harus ada tugas pergi ke sana. Jadi saya lihat, oh jadi anak-anak muda ini yang kerjanya as a messenger pilih track bike karena praktis. Yang kedua ternyata di Amerika juga bisa dibilang nggak terlalu aman juga soal sepeda. Banyak pencurian sepeda. Nah emang untuk track bike ini ada keunikan yaitu cara bawanya. Cara bawanya itu karena emang sepedanya praktis tapi nggak gampang karena nggak ada rem kan. Jadi nggak semua orang bisa langsung pakai sepeda track bike. Jadi buat mereka gini, lo mau nyuri sepeda gue nggak gampang, forget it gitu loh. Ya kan, jadi emang sepedanya mereka cari karena ya mechanical-nya simple, terus harganya juga nggak terlalu mahal, beda sama road bike atau MTB, mountain bike. Jadi saya lihat, oh that's why sepeda ini kelihatan keren, tapi bukan hanya keren simpelnya, tapi emang ada fungsinya. Fungsinya ada untuk nganterin paket sama mereka, terus mereka tahu ini juga nggak terlalu mahal, praktis makainya, untuk keamanannya juga orang nggak terlalu tertarik untuk ngambil karena emang kelihatannya simple banget kan, beda sama road bike or mountain bike. Jadi buat mereka itu ada adrenalin tersendiri. Kenapa juga karena nggak ada yang pakai rem kan, remnya tuh harus pakai teknik, ada skill. Dan waktu kita bisa ngerem sepeda dengan track bike itu feel-nya tuh beda, keren banget. Kita lebih kayak kelihatan, wow, it's cool. Saya bisa ngerem sepeda tanpa brake di tangan pada umumnya. Saya bisa gunakan kaki saya, power. Jadi it's kehidupan inilah track bike yang membuat orang-orang di atas sepeda track bike itu feel-nya tuh seperti you are a skateboarder atau surfer. Jadi youthful, youthful-nya tuh ada. So waktu saya sama teman-teman saya melihat majalah Jepang, saya coba cari-cari sendiri. Di situlah saya bilang, wah ini sepeda ada culture-nya. Maksudnya itu ada budayanya. Kata culture itu tuh dari kata maksudnya, oh kamu pakai sepeda ini ada budayanya. Ada latar belakangnya, ada fungsinya. Culture-nya itu ada. Jadi dari satu kata budaya culture, akhirnya culture, akhirnya ejaannya jadi KALCER. Culture. Jadi latar belakang kata culture tuh sebenarnya begini. Kalau kita mau jalani kehidupan atau melakukan kehidupan apapun, pastiin aja yang kita lakukan itu fungsinya benar. Tujuannya itu tepat dan sesuai. Jangan sampai kita jalani kehidupan atau melakukan kegiatan, melakukan kehidupan kita karena kita lihat kehidupan orang lain. Copy paste, ngejiplak. Atau kita mulai kehidupan kita oleh karena sebuah hayalan. Yang membuat kita berpikir kita mau ada di situ juga. Tapi kita mau ekspres, nggak lakukan research. Kita nggak mau lakukan PR kita. Nah jangan kayak begitu. Itulah kenapa kalau saya bilang kata culture, orang mungkin lebih gampangnya dibilangnya, apa sih artinya culture? Saya suka bilang sangat keren. Tapi sebenarnya sangat keren itu bukan karena emang keren. No, tapi gini, saya bilang kalau sesuatu itu culture, artinya apa yang saya lihat, apa yang terjadi, itu sesuai fungsi. Sesuai lingkungan, sesuai kebutuhan. Atau cara melakukannya benar. Nggak ada kayak sok-sokan, maksa, ikut-ikutan. Saya kemarin ngelihat ada teman saya punya story di Instagram. Dia bilang gak semua baju yang dipajang di etalase. Kan emang kalau dipajang pasti keren dong. Kan pakai maniken kan. Tapi gak semua yang di maniken keren itu waktu kita beli, kita pakai buat diri kita tuh fit atau cocok. Sama juga kayak brand gitu loh maksudnya. Gak semua brand yang kita bilang keren, tapi waktu kita beli, kita pakai buat kita tuh cocok brand itu. So kita harus hati-hati. Karena pada akhirnya kehidupan kita itu harus punya latar belakang, right? Sama aja kayak makanan enak. Like my wife punya cheesecake, right? Harus order. Bener nggak? Yes. Wah aku sih favorit banget ya, number one fans. Tapi kan ada latar belakangnya. Kenapa cheesecake itu adonannya segala macamnya bisa pas, right? Betul. Harus diuji coba. Betul nggak? Harus bisa punya ingredients yang benar. Terus kualitas ingredientsnya, bahan-bahannya juga nggak bisa sembarangan. Yang bermutu. Sometimes yang bermutu murah atau mahal? Mahal. Tapi hasil akhir rasanya, ketahanannya pasti beda. Culture. Gitu Hat.
Jadi ceritanya kata culture. Oh jadi kata culture itu nih teman-teman semua, jadi kita tahu ya bahwa emang asal kata awalnya dari kata culture, budaya itu. Nah jadi, budayanya itu kenapa saya bisa bilang budaya, karena saya research. Oh itu loh penyebabnya sepeda yang harus dipakai di velodrome kenapa dipakai di jalan ya gitu. Sama messenger New York tadi. Oke. Jadi the first part ini teman-teman kurang lebih tahu nih ya arti culture itu apa. Karena sekali bahwa kalau misalnya kayak Pastor bilang bahwa kamu pakai baju culture banget. Sebenarnya itu juga waktu kamu pakai baju itu kamu emang sweet banget. Maksudnya bukan sweet gimana tapi emang cocok banget dengan seperti yang kamu pakai itu. Jadi culture itu sebenarnya kayak satu kata yang bisa mengekspresikan juga menerangkan menjelaskan ya Pastor ya, lebih maksudnya bahwa kamu benar gitu loh. Kamu benar. Don't worry gitu. Oke. Kamu pakai motor pun, pakai sepeda pun culture. Karena apa? Karena tepat juga yang kamu pakai itu semuanya. Oke, well teman-teman semuanya kita udah belajar satu hal yang sangat menarik bicara tentang culture. Ternyata culture itu bisa dari awalnya dari sesuatu yang kita pakai atau benda, things. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih. Kalau bisa bicara tentang pribadi culture, Pastor. Itu maksudnya pribadi culture itu kalau menurut Pastor yang seperti apa sih? Oke, kalau misalkan kita ngobrol kata culture dari apa yang saya bagi, latar belakangnya tadi. Bersambung ke kehidupan atau pribadi yang culture, pribadi yang berbudaya itu apa sih? Menurut saya nih ya. Pribadi yang berbudaya adalah pribadi yang mengenal dirinya sendiri dengan baik. Oke, that's good. Itu penting. Karena kita tahu kita bukanlah pribadi manusia yang emang hidup seorang diri, sama sekali enggak. Ya Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Dan kita tahu dalam kehidupan keberagaman itu nggak mudah, not easy, perlu banyak penyesuaian. Diperlukan yaitu pengenalan diri sendiri dengan benar, supaya waktu kita berinteraksi dengan siapapun, kita juga bisa punya kemampuan untuk memahami bukan hanya diri kita tetapi orang lain. Penting makanya kita bisa punya budaya research atau meneliti latar belakang kita. Karena aku ada hari ini itu nggak tiba-tiba aku ada bentuknya karakter sifatku, enggak. Ada banyak kejadian di belakang aku yang membuat aku misalkan punya sifat, karakter, tabiat, kebiasaan. Baik itu mungkin yang positif atau yang nggak bagusnya. Tapi itu semua kebentuk oleh waktu. Dari siapa yang ngebentuk? Banyak. Bisa latar belakang keluarga, sosial, sekolah, pertemanan, apa yang ditonton, betul nggak? Game apa waktu saya dulu misalkan main. Nah, itu banyak hal. Apakah misalkan dulu saya seorang yang kalau di sekolah selalu ada di tim olahraga atau tidak. Karena banyak orang tuh mengalami transisi. Saya bukan orang yang ada di dalam tim. Waktu dulu saya sekolah tuh bukan orang ada dalam tim. Justru saya lebih banyak sendiri. Tapi nggak seperti misalkan kamu tuh orang yang paling jagonya di basket, jagonya di bola gitu. No. Beda gitu. Jadi ada banyak hal yang saya juga harus lihat diri saya. Di masa lalu saya seperti apa sih? Supaya waktu saya hidup sekarang, saya bisa menempatkan diri saya, membawa diri saya di tengah-tengah apa yang menjadi tanggung jawab, dan dengan siapapun saya ada, saya tahu pola apa yang harus saya jalani. Supaya apa? Bisa connect, bisa relevan. Betul nggak? Dan nggak semua yang saya lalui juga buruk buat saya. Tapi saya harus tahu mana-mana yang bagus saya bisa bawa kembangkan, mana-mana yang ternyata waktu dulu saya hidupi sebenarnya bukan nilai-nilai yang bagus, harus di stop, jangan dilanjutin. Justru kembangin yang baik, yang positif, yang benar, yang menginspirasi, dan itu perlu belajar. Makanya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang keren, nggak boleh berhenti belajar. Bukan hanya belajar pengetahuan loh, tapi belajar banyak hal, pola kehidupan, belajar sejarah. Autobiografinya seseorang, belajar, karena setiap musim, setiap abad tuh selalu ada banyak macam bentuk kehidupan. Hal yang sama, COVID tadinya nggak ada, pandemik ini, tapi ini bukan pandemik pertama di muka bumi, betul ya? COVID-nya pandemik banyak, tapi kalau kita ada di generasi yang pernah mengalami saat ini pandemik yaitu COVID-19, pelajari mateng. Apa sih COVID-19? Dampaknya itu apa?
hal-hal apa yang bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik oleh karena COVID ini. Yes. Karena seringkali sesuatu yang kita anggap buruk terjadi di hidup kita, itu sebenarnya bisa menjadi satu bahan, satu menu yang akan membuat kehidupan kita menjadi yang terbaik di masa depan. Wow, that's good. Super. Gitu sih. Jadi Yes. buat saya, kenalin deh diri sendiri dengan benar. Lakukan PR, kerjakan PR-mu, kenali dirimu. Dan ingat, kalau kita orang percaya ya, Yeah, kita nggak bisa yang namanya hidup tanpa kasih. that's true. Kasih itu dasarnya apa sih? Pengampunan. Hmm. Dan terlalu banyak. Nggak ada orang yang nggak punya masalah dalam hubungan. Yeah, Nggak ada. yeah, Tapi kalau pengen maju, kalau pengen sukses, dalam hal ini, dalam hal hubungan, yeah. hati, harus ada damai, Wow. harus ada kasih. Makanya kalau orang hidup dalam kepahitan, tidak adanya pengampunan, pasti berat, stres, bebannya itu bukan karena masalah yang dia alami sebenarnya, tapi semua sakit yang di dalam belum disembuhkan, right? Yeah. Dan untuk bisa rela, ikhlas, melepaskan, mengampuni, merdeka, ya harus berani lihat diri sendiri. Yes, that's true. Betul nggak? Ya, benar sekali. Teliti lagi. Yang sakit-sakit harus dihadepin. Betul. Mungkin kadang-kadang ada banyak orang, aduh saya sakit, tapi masalahnya saya sakitnya penyebabnya keluarga saya sendiri gitu. Misalkan, itu kan nggak gampang. Iya. Bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun dibawa, jadi dendam. Hebat di area lain, dahsyat di area lain, tapi di area-area yang orang lain nggak bisa lihat, dia rapuh. Rapuh, betul. Kenapa? Iya. Karena ternyata musuhnya dia adalah mungkin orang yang dia cinta. Oke, wow. Jadi ini justru momen buat kita. Waktu kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah melakukan lebih dulu semuanya sempurna buat kita. Bahkan dia mati di kayu salib. Menyerahkan dirinya supaya kita punya kesempatan untuk bisa terima pengampunan kita. Kita cuma diminta untuk bisa mengakui dosa. Minta ampun dan berjanji tidak mengulang lagi. Dan mengizinkan Roh Kudus berdaulat atas hidup kita. Sebenarnya ini adalah momen terbaik buat kita. Yes. Untuk kita bisa punya rasa percaya diri bahwa ya saya bisa punya nilai diri, identitas diri, keyakinan diri, kepercayaan diri yang benar. Yang culture yang seharusnya. Betul. Sehingga akhirnya gini, waktu kita harus belajar hal yang lain, waktu kita harus mencoba hal yang lain, waktu kita harus mengambil resiko yang lain, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita udah beres dengan diri kita sendiri. Betul sekali. Gitu sih, Hat. Iya. Jadi buat FLC Family semuanya ingat bahwa kalau kita ingin jadi pribadi yang culture, kita harus bisa memahami diri kita dengan benar. Dan sekali bahwa untuk proses memahami diri ini tentu aja nggak gampang ya Pastor ya. Nggak gampang. Butuh journey, butuh waktu juga dalam setiap kehidupan kita. Karena tiap orang itu waktu mengalami satu season, justru di situ dia bisa mengalami sebuah pembelajaran yang akhirnya bisa mengubah hidup mereka. Yeah. Jadi kalau kita semua menjadi pribadi yang culture, mungkin situasi nggak semakin lebih baik. Tapi kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan juga saya mau simpulkan juga, mau sum up juga tentang apa yang sudah kita bahas hari ini bicara tentang pribadi yang culture. Saya menyimpulkan ada 3 nilai sih yang penting buat kita untuk menjadi pribadi yang culture. Pertama kita harus jadi figur. Karena saya yakin banget bahwa kalau pribadi kita pribadi yang culture, kita ini juga harus menjadi teladan. Karena kebaikan yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ingat tadi seperti Pastor katakan bahwa kita juga harus berdampak bagi orang lain. Yang pertama figur, yang kedua adalah kalau kita jadi pribadi culture, jangan lupa untuk terus belajar. Karena apa? Karena waktu kita belajar itu kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan knowledge. Karena waktu kita semakin banyak knowledge, kita akan lebih gampang kita berhubungan dengan banyak orang. True. Selain figur, knowledge, dan yang terpenting adalah pribadi culture harus punya yang namanya values dalam setiap kehidupannya. Sehingga melalui values yang dia punya, ini akan menjaga kehidupannya tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mungkin juga mau dalam setiap kehidupannya. Sehingga dimanapun kita berada, orang bisa bilang kita, culture kamu bro, keren. Culture kamu sis, keren kamu sis semuanya. Wow, saya percaya bahwa kita belajar banyak hal banget nih dari Pastor hari ini. Thank you. Dan sekali bahwa kita nggak stop sampai di sini aja nih. Buat FLC Family semuanya. Kita next akan ada pembicaraan yang lebih keren, lebih seru lagi. Nah oleh karena itu pastikan buat teman-teman semuanya, kalian follow Instagramnya Forward Living Church. Bahkan juga kalian terus update dengan setiap apa yang terjadi di Forward Living Church. Karena kita akan sharing lebih banyak hal lagi dengan narasumber. Bahkan juga dengan beberapa hal yang keren-keren yang akhirnya kehidupan kita di 2021 walaupun kondisi yang gak pasti, tapi
tapi kita tetap bisa culture pisan. Mantap. Well, sampai ketemu di next podcast berikutnya. Stay tune and God bless you. God bless you.